Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, pemirsa pada Sua TV, kali ini saya menghadirkan bintang tamu lain daripada yang lain, yaitu Jeddah Salim. Nah, Jeddah Salim adalah mantan presenter di sebuah televisi station dan juga banyak malang melintang di sosial media. Jika Anda penggiat sosial media, tentu mengenal problem atau kasus yang didera oleh Jeddah Salim, yaitu tentang polemiknya atau kisruhnya dengan sang suami siri. Kalau saya katakan, kalau bahasa Mbak Jeddah Salim adalah suami agamanya, sah secara agamanya, tetapi katakanlah ini pernikahan yang di luar catatan sipil. Baik, menariknya lagi, ini adalah sebuah ironi kisah Mbak Jeddah Salim dengan oknum habaib. Mungkin bisa diceritakan secara detail dan komprehensif ya, sampai kasus Anda ini berlarut-larut dan kabarnya pun sudah masuk ke kepolisian. Betul. Ya, baik. Mungkin bisa bercerita lebih detail seperti apa. Terima kasih atas waktunya, Mas Yusuf. Jadi berdasarkan data dari Komnas Perempuan, karena sebelum melaporkan ke polisi, saya juga melaporkan oknum Habib ini di Komnas Perempuan ya, salah satu lembaga negara di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan dari data Komnas Perempuan, saya mengalami banyak sekali kekerasan, dan kekerasan ini tidak main-main. Di antaranya adalah kekerasan seksual, kekerasan psikis, mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran, ya, dan juga kekerasan seksual, ya. Jadi intinya 4 kekerasan sempurna yang dilakukan oleh oknum Habib ini terhadap saya. Jadi mohon izin, Mas Yusuf, di sini saya ingin menjelaskan. Masyarakat pasti bertanya-tanya, kekerasan seksual seperti apa sih yang dilakukan oknum Habib ini? Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran, ya, bisa menjadi pengetahuan baru, knowledge baru untuk masyarakat di luar sana. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh, atau dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum Habib ini adalah yang pertama, selama menikah, selama 2 tahun menikah, saya sering dipaksa menonton video yang tidak pantas sebelum berhubungan suami istri. Itu terjadi sejak Agustus 2021 sampai akhir 2022. Ini menonton film yang tidak pantas. Ya, demi Allah, saya mengatakan yang sejujur-jujurnya bahwa Allah adalah saksi. Ya, itu seperti ritual yang sudah menjadi kebiasaan, habitnya dia. Bukannya dosa? Iya. Ini kan setahu saya gitu kan ya, banyak sekali ceramah-ceramah yang bersangkutan itu tentang masalah itu. Iya. Tetapi ini dilakukan. Iya. Oh, dan Anda mau? Saya tidak mau, saya dipaksa. Oh, dipaksanya seperti apa nih? Jadi kalau saya tidak mau, dia tidak mau menafkahi batin. Jadi dengan berbagai cara, saya sering menolak. Kenapa sih harus nonton film beginian? Dijambak rambut saya dipaksa buat nonton. Saya sampai nangis pada saat, mohon maaf ya, mohon izin sebelumnya, pada saat berhubungan dengan dia, saya sering nangis karena saya selalu dipaksa menonton video yang tidak pantas itu tadi. Dan itu sangat berdampak luar biasa pada mental saya. Bayangkan, saya disuruh melihat video yang sangat menjijikan itu, padahal sudah ada seorang istri di samping dia, tapi dia masih menyaksikan video yang sangat menjijikan. Poin yang pertama. Terus poin yang kedua, kekerasan seksual, saya selalu dipaksa menyiapkan atau menggunakan alat kontrasepsi. Saya dipaksa. Kalau dalam pasal kekerasan seksual itu masuk dalam kekerasan seksual. Dipaksa untuk menyiapkan dan menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi waktu itu Anda kan menerima? Apa bagaimana? Oh tidak, saya tidak mau. Berontak? Tapi dia memaksa. Dia menggunakan ini kekuasaannya sebagai seorang suami. Kamu harus nurut sama saya. Kalau kamu tidak nurut, kamu istri durhaka. Ibaratnya kayak gitu. Jadi saya dalam keadaan lemah. Jadi saya dalam keadaan lemah, dan itu kan
sangat berdampak pada alat reproduksi saya. Berdampak buruk, jadi saya nggak bisa hamil, saya sering kesakitan dan segala macam. Oke, Gitu. ya. Ini dampak dari sisi psikologisnya seperti itu ya. Iya. Oke, baik ya. Iya, jadi terus poin yang ketiga, selama 2 tahun berturut-turut saya dilarang hamil, memiliki anak, namun istri yang lain dihamili berkali-kali. Ini terjadi sejak 2021 sampai 2022. Dan selama menikah, saya kerap kali disentuh pada saat haid. Iya. Ya bukannya haram itu? Iya. Iya. Terus Sering saya. bagaimana ini? Anda pemberontakan Anda, Ya, perlawanan Anda? ya gimana? Saya serba salah. Ya, namanya istri kan harus nurut suami gitu. Iya. Kalau tidak, menurut saya dibilang istri durhaka lah, istri nggak nurut. Jadi saya dalam kekuasaannya dia. Jadi saya dalam orientasi sosok yang lemah begitu. Ya. Dan dia itu menyentuh saya itu sesuka hatinya dia. Jadi seorang istri dan suami itu kan biasanya ya paling tidak ya setiap hari bertemu gitu. Dia enggak. Sebulan sekali, 3 bulan sekali, dan itu cuma sejam 2 jam. Secara seksual itu kan menyiksa mental saya. Iya. Di saat saya membutuhkan dia tidak peduli, tapi di saat dia butuh selesai saya ditinggal. Terakhir kali yang saya ingat kekerasan seksual yang dia lakukan adalah setelah bulan Mei ya, sekitar bulan Juli 2022, itu dia membongkar lemari saya untuk mencari alat kontrasepsi. Dia memaksa menggunakan itu. Saya udah sembunyikan, saya nggak mau pakai alat kontrasepsi itu. Dia membongkar sampai dikeluarin semua baju-baju saya di lemari. Akhirnya dia memaksa saya menggunakan itu. Setelah selesai berhubungan, dia sudah puas, saya langsung ditalak. Wow. Itu sadis jahatnya dia terhadap saya. Padahal saya sudah memohon sama dia agar dia mematuhi perintah HRS untuk berpoligami secara adil. Saya minta dia berpoligami secara adil. Ayo kita perbaiki hubungan rumah tangga kita. Dia menyentuh saya dulu. Saya pikir, oh berarti dia masih mencintai saya. Betul, ya kan? betul. Ya, Karena dia baru menyentuh saya tuh. Berarti dia masih mencintai saya. Berarti dia mungkin sudah bertobat, sudah mau berpoligami secara adil. Tapi ternyata saya langsung ditalak. Langsung dia tinggal pulang. Itu saya menangis histeris. Jeritan histeris saya sudah tersebar di media sosial. Itu direkam oleh anak saya. Gimana Mas Yusuf yang tidak histeris? Ya kan, saya ditelantarkan selama beberapa bulan, saya tidak dinafkahi secara layak. Saya mengalami banyak kekerasan, terus dia datangin saya cuma untuk berhubungan, terus saya ditalak, terus ditinggal. Itu kan penganiayaan mental yang luar biasa gitu. Anda saat itu terguncang hebat itu. Sangat hebat. Ini saya sampai sekarang saya dalam perawatan psikolog dan juga psikiater. Jadi kalau saya ngobrol sama Mas Yusuf gini, saya ngebahas masalah oknum Habib ini saja saya sudah mual muntah. Karena otak saya sudah tidak bisa berfungsi dengan normal dikarenakan diagnosa dokter kan depresi berat ya. Oke, ya. Sampai sekarang itu depresi berat ya. Masih. Nah, sampai saat ini belum ada komunikasi lagi dengan oknum Habib Aceh. Belum ada, dia masih di atas kesombongannya, dia masih merasa kebal hukum, dia tidak ada permintaan maaf, dia tidak ada itikat baik sama sekali. Dia merasa masih angkuh ya, masih merasa dirinya mulia, suci, derajatnya tinggi. Gengsi dia minta maaf sama saya. Padahal HRS sudah mengakui bahwa dia sudah zolim dengan saya dan sudah memerintahkan dia untuk meminta maaf pada saya. Tapi itu tidak dia lakukan. Tidak dilakukan. Ya, terakhir, sekelas HRS aja nggak dia dengerin loh. Iya. Sekelas HRS aja yang katanya imam besar. Tidak dia anggap nasihatnya. Padahal nasihat itu benar-benar dikatakan oleh HRS. Iya, di depan saya dan juga si oknum Habib ini. Iya. Oke, ini kan sudah Anda laporkan ke kepolisian ya. Kepolisian kemudian juga yang kabarnya juga oknum Habib Aceh ini pun sudah dipanggil oleh kepolisian. Iya. Betul? Sudah dipanggil kurang lebih 2 atau 3 kali. Iya. Apa yang Anda dapat bocorannya? Iya. Sebelumnya mungkin saya lanjutkan dulu Mas Yusuf. Tadi kan kekerasan seksual ya. Baik. Sekarang poin kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi berdasarkan data Komnas Perempuan, dia itu tidak pernah menafkahi saya secara lahir, ya, selama 2 tahun berturut-turut. Tidak pernah. 2 tahun ya, berturut-turut. Untuk makan, untuk pakaian tidak pernah. Jadi saya masih dinafkahi oleh
ayah kandung saya, orang tua kandung saya. Lalu poin ketiga, kekerasan psikis mental. Selama menikah dia sering berselingkuh dengan perempuan lain. Dari mana Anda tahu selingkuh? Perempuannya yang datengin saya. Iya, perempuannya DM ke saya dan menghubungi saya bahwa dia ada hubungan. Tapi intinya Mas Yusuf, setelah saya speak up di media itu banyak setahun yang lalu ya, saya speak up di TV nasional bahkan itu 1 lusin lebih perempuan mengadu ke saya menjadi korbannya. Dengan dikasiri dia merasa aman, terjerat dari hukum, dia merasa aman. Salah satu atau 2 wanita korbannya si oknum Habib ini sudah speak up di TV nasional. Itu saya nonton di TV itu. Baik. Lalu poin yang terakhir, saya disembunyikan, saya tidak diakui sebagai istri di hadapan umum, sehingga saya mendapatkan fitnah. Mohon maaf, saya difitnah, berzina lah segala macam, padahal saya dinikahi sah secara agama. Kemudian saya ditelantarkan sejak Juli sampai dengan detik ini, saya belum diceraikan sesuai syariat. Mas Yusuf tahu, saya ditalak setelah dia memaksa saya menggunakan alat kontrasepsi itu. Dia mentalak saya dalam keadaan saya masih haid. Dia menyentuh saya masih dalam keadaan haid, ya, tidak suci, dan double tidak sucinya, saya belum bersuci setelah berhubungan. Nah, saya bertanya pada beberapa ulama, itu talaknya tidak sah. Nah, karena itu di acara podcast ini, kalau si oknum Habib ini menonton, saya minta nanti di pengadilan kalau kita bertemu, insya Allah dengan pertolongan Allah, saya minta kamu talak saya dengan beradab. Karena cara dia menalak saya kemarin sangat sadis, sangat tidak beradab. Dan akibat adanya banyak kekerasan tersebut, Mas Yusuf, saya sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Karena saya berkali-kali sayat nadi, mencoba bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan juga memangkas habis rambut saya, botakin rambut saya, karena saya sudah depresi berat. Setengah tahun saya dirawat di rumah sakit jiwa, dan diagnosa dokter adalah depresi berat. Depresi berat. Saya mengalami sakit mental yang sangat berat akibat banyaknya kekerasan yang saya alami, dan saya pun juga sudah menjalani pemeriksaan visum di rumah sakit Polri, cuman hasilnya dipegang oleh penyidik. Akibat adanya kejadian atau banyaknya kekerasan yang saya alami dengan oknum Habib ini, saya dan anak saya sampai sekarang masih dalam perawatan psikolog dan psikiater. Bahkan saya sampai detik ini tidak bisa beraktivitas dengan normal. Untuk tidur saja saya nggak bisa tidur kalau nggak konsumsi obat. Sebagai closing statement itu bagaimana Anda terhadap kasus ini? Ya, saya hanya menyampaikan pesan saja kepada oknum Habib ini, bertobatlah karena kamu sudah melampaui batas, ya. Anda sudah sangat melampaui batas, dan sekarang ini Allah sudah membuka aibmu benar-benar terang benderang karena Anda sudah sangat melampaui batas. Saya di sini, pesan saya untuk perempuan Indonesia, semoga ini bisa menjadi contoh bahwa walaupun Anda mengalami kekerasan yang tidak terlihat seperti kekerasan psikis, seksual, ekonomi, jangan takut untuk bersuara. Sekalipun yang Anda hadapi adalah seorang oknum Habib, di mana dia juga memiliki power, di mana dia juga memiliki kekuatan mungkin ya di belakangnya. Tapi saya yakin saya punya Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keadilan buat saya. Saya meminta doa masyarakat di luar sana agar segera Allah menghukum oknum Habib ini dengan seberat-beratnya. Baik, sungguh miris nasib dari perempuan bernama Jeda Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.